pembahasan yang panjang. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Seperti minggu lalu sudah saya kerjakan apa yang disuruh mengenai minggu lalu apa yang kita bahas, diakronik dan sinkronik. Kalau boleh mengulas kembali ke belakang, apa pengertian diakronik? Iya, berpikir sejarah di mana waktunya itu yang diperluas, itu diakronik. Sementara kalau sinkronik itu waktunya yang dipersempit, yang diperlebar adalah ruangnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya yaitu historiografi. Historiografi. Tapi sebelum ini kita bahas, saya mau kasih dulu kepada kalian supaya kalian merasa fresh. Jangan aja. Historiografi itu berasal dari bahasa Yunani. Asal dari kata historia yang artinya sejarah. Histori dalam bahasa Inggris juga ada ya, histori. Tapi kalau dalam bahasa Yunani-nya historia itu artinya sejarah, dan grafia itu artinya penulisan, grafi. Ingat selalu kata grafi. Ya. Itu artinya penulisan atau tulisan. Jadi singkatnya historiografi itu adalah penulisan sejarah. Kalau kalian cermati penulisan sejarah, Ilabi, perhatikan Bang. Kalau kalian cermati kalimat ini, menulis sejarah, kira-kira apa yang terbayang di benak kalian mendengar penulisan sejarah? 17 Agustus. Oke, yang lain? Tsunami, karena dia sudah sejarah. Kalau begitu, apa pengertian sejarah? Pengertian sejarah? Iya, peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Ingat, jangan pernah lupa itu peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, kalau penulisan sejarah, peristiwa yang sudah berlalu itu yang akan ditulis dalam sebuah buku. Next. Salah satu contoh dari penulisan sejarah itu kisah pewayangan atau cerita Rama dan Sinta. Nanti kita menerangkannya. Termasuk juga Hanoman, itu cerita historiografi, penulisan sejarah. Nah, di sini menurut Louis Kocha, historia itu adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Ingat, publikasi maksudnya
Jepang, lagi Belanda. Iya. Yang jelas yang terbayang di dalam benak kita adalah penjajah. Nah, penulisan sejarah kolonial itu adalah penulisan yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17. Nah, kalau abad ke-17 mau berapa? 1600 sampai selanjutnya yang ketiga, historiografi nasional. Nah, kalau nasional ini pasti penulisan sejarah Indonesia ya. Dan subjek utamanya siapa? Atau pemeran utamanya siapa? Thomas. Bangsa Indonesia. Jangan salah jawab. Untuk bangsa itu bukan kolonial, ini kan sejarah nasional. Oke ya. Nah, kemudian modern historiografi ini mulai marah setelah bangsa ini merdeka tahun 1945. Jadi penulisan sejarah nasional itu lebih banyak dimulai pada saat Indonesia sudah merdeka. Nah, jadi sama seperti historiografi yang tadi juga, penulisan historiografi nasional itu juga bersifat Indonesia sentris. Tujuannya untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, next. Historiografi modern. Kalau dia modern pasti muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penerapan metode penelitian, memakai ilmu baru, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah kisah. Apa artinya rekonstruksi? Pernah nggak kalian menonton berita? Oh, direkonstruksi satu kejadian. Apa artinya rekonstruksi? Ulang. Diulang. Itu bisa dipahami? Nah, kalau begitu, untuk memperdalam pemahaman kalian, mari kita kembali ke satu. Ya, kalian nonton dulu ini supaya kalian lebih memahami. Baik-baik ya, dipahami. Mungkin penjelasan masih kurang. Kalau melalui pertemuan dirasa Sehari saat sedang berada di dalam rumahku, aku membayangkan jika di halaman buku ini ada kata sejarahnya. Misalnya, ketika aku tiba-tiba muncul prestasi yang itu dari ratusan juta tahun itu. Namun, aku teliti dari prestasi tersebut, juga bisa menemukan asal-usulnya. Nah, jadi dari pertemuan itu sebagai sumber sejarah. Lalu, bagaimana ya caranya supaya sumber sejarah yang sudah aku temui dan ini bisa diperkenalkan kepada orang banyak? Oh iya, aku ingat tadi di sekolah aku diterangkan oleh guru sejarah bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu memahami yang namanya historiografi. Dalam bahasa Yunani, kata historiografi berasal dari kata historia yang berarti sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi ini adalah penulisan sejarah. Menurut Polanda tahun 2011, Asosiasi Soal Sejarah itu dari historiografinya, sehingga historiografi menjadi salah satu bentuk komitmen keseriusan dalam belajar ilmu sejarah. bisa nggak dipahami? Haikal bisa kok perhatikan. Sebenarnya video ini video yang sudah dijelaskan. Coba dulu si Revansa. Ada berapa tadi historiografi? Buat aku tiga. Coba sebutkan. Satu, tradisional, kolonial, modern. Kalau tradisional tadi apa? Kalau tradisional itu bersifat istana sentris. Sudut pandangnya istana, kerajaan. Yang kedua tadi apa?
Ada metode ilmiah ya, cara-cara ilmiah. Ada sih sebenarnya satu lagi historiografi Indonesia kan. HP Indonesia. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, buka lembar aktivitas 7. Buka lembar aktivitas 7. Perhatikan ya, aktivitas 7 kamu punya segala aktivitas 7 ini dia sendiri, bukan berkelompok. Petunjuk kerja, kerjakan secara mandiri dan salinlah format diagram Venn ini di buku tulisan kalian. Kemudian diskusikan temuan kalian di kelas. Kalian dapat menggunakan sumber lain untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya, berdasarkan materi historiografi Indonesia, temukan beda dan persamaan dari ketiga historiografi tersebut. Historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Carilah perbedaannya, carilah persamaannya. Sudah. Tuliskan pendapat dan alasan kalian. Historiografi mana yang lebih baik? Cari dari ketiga itu mana yang lebih baik dan sertakan alasannya kenapa kamu bilang itu lebih baik. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya kasih waktu sekitar ya Farel. Sumbernya boleh dari Google ya supaya lebih banyak. Oke, saya kasih waktu 20 menit saja. Silakan. Usaha pasifikasi daerah-daerah yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk pertahanan masyarakat serta kebudayaannya. Yang keempat, historis. Artinya orang Belanda dianggap sebagai masyarakat Oke, dengarkan semuanya. Dengarkan. Jadi dari tugas aktivitas 7, persamaan dan perbedaan dari setiap historiografi akan dijawab oleh temanmu. Oke, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Luciani. Saya akan menjawab pertanyaan. Jawaban saya adalah perbedaannya. Historiografi tradisional adalah masa kerajaan-kerajaan kuno. Historiografi kolonial membahas masalah penjajahan Belanda. Historiografi modern membahas tentang penulisan sejarah Indonesia yang lebih modern. Persamaannya adalah sama-sama membahas suatu sejarah yang semakin berkembang. Dan nomor 2-nya, menurut saya yang lebih baik adalah historiografi modern karena historiografi modern memiliki sifat yang sentris dengan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Oke, satu lagi, Farel. Nah, apa sih misalnya? Balik ya. Oke, ini yang kedua. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal aktivitas 7. Perbedaannya adalah historiografi tradisional sejarah tulisan dari masa kerajaan atau Buddha, berpusat pada istana, raja, dan bangsawan, berpusat pada kedaerahan dan religionalis. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial yaitu tulisan sejarah dari masa kolonial, Eropa sentris dan Belanda sentris. Yang ketiga, historiografi modern. Rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah. Indonesia sentris, membangun nasionalisme dan menampilkan peran rakyat. Persamaannya yaitu menceritakan kehidupan manusia dan dari masa ke masa melalui sudut pandang tertentu secara berurutan dan memiliki maksud serta tujuan tertentu. Soal nomor 2, menurut saya historiografi yang lebih baik itu ya historiografi modern karena selalu berusaha untuk menempatkan sejarah sebagai sebuah ilmu yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui metode-metode tertentu. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi memahami mengenai historiografi. Oke, sampai di sini.